Shalom God Lovers, jumpa lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan dalam renungan kali ini saya akan membuatnya 3 seri berturut-turut, hari ini, besok, dan hari berikutnya. Saya mengambil tema Allah tempat perlindungan yang kekal sesuai dengan perikop kita, dan renungan ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Musa, abdi Allah. Ayat pertama dikatakan, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di awal ini mungkin kalau saudara adalah orang Kristen yang sudah lama, saudara tahu siapa Musa. Kalau saudara sudah dari kecil, sekolah minggu, saudara tahu siapa Musa. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang baru mengalami kelahiran baru atau baru mengenal Tuhan, dan sekarang ada di channel ini atau saudara mendapatkan renungan dari Diaspora TV. Saudara, Musa adalah seorang yang lahir di Mesir, dan dia adalah orang Israel atau dia orang Ibrani. Pada masa atau waktu di mana Musa lahir, ada banyak kesukaran yang dilewati oleh bangsa Israel dan mereka ditindas di Mesir. Itu sebabnya saudara, anak laki-laki yang lahir pada masa itu harus dilenyapkan. Para bidan di briefing supaya setiap anak laki-laki boleh dihanyutkan di sungai Nil atau bahkan dibunuh. Tapi wanitanya dibiarkan hidup karena orang Israel yang prianya makin hari makin bertambah banyak dan membuat kekhawatiran buat orang Mesir itu sendiri. Nah saudara, tetapi ibu dari Musa ini memiliki ide yang sederhana. Dia mengambil sebuah keranjang dan menaruhnya, menghanyutkan anak ini, dan dia tahu ukurannya karena putri Firaun akan turun dan mandi di tepi sungai Nil itu, di tempat itu sudah diukur, dan itu mungkin atas kedaulatan dan kehendak Tuhan saudara, sehingga Musa sampai di situ. Dan akhirnya Musa diangkat oleh putri Firaun dan dia dibesarkan di keluarga istana, dan dia sebetulnya sudah hidup sangat baik. Tetapi Musa menyadari dirinya karena dia
sempat disusui oleh ibunya sendiri, dan saya tidak tahu bagaimana hubungan batinnya sehingga dia dikasih tahu bahwa kamu bukan orang Mesir, tapi kamu adalah orang Israel, kamu adalah orang Ibrani. Sehingga satu waktu ketika Musa mendapatkan visi panggilan di dalam dirinya untuk membela bangsanya, Musa melakukan hal yang tidak baik karena membela bangsa Ibrani, dan itu sebabnya dia melarikan diri di tanah Median. Nah, saudara, ketika Musa ada di sana, usianya kira-kira 40 tahun. Ya, jadi Musa ada di sana 40 tahun ketika dia berusia 40 tahun. Di situ, saudara, Musa mengalami kematian fisik. Nah, saudaraku yang kekasih, renungan ini ingat, ketika kita mengatakan Tuhan tempat perlindungan kita, bukan berarti semuanya berjalan baik. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk melewati padang gurun, melewati hal-hal yang sukar dalam hidup kita, seperti yang dialami Musa. Musa diproses Tuhan sampai nanti akhirnya mendapatkan panggilan kembali selama 40 tahun. Jadi kita lihat perjalanan Musa benar-benar dibuat nol oleh Tuhan. Supaya ketika dia nol, ambisi, kemarahan itu semuanya sudah hilang. Baru Allah menaruh hatinya, menaruh rencananya dalam diri Musa. Ini menarik, saudara, karena banyak orang hari-hari ini ketika di gereja baru beberapa waktu sudah menggebu-gebu dan ingin cepat, bahkan gelar pendeta kita lihat hari ini orang tidak dalam proses yang panjang sudah jadi evangelis, sudah jadi pendeta. Kita nggak tahu dari mana sekolahnya dan kapan diteguhkannya. Tetapi ini penting, saudara. Ini kita harus sadari bahwa melayani Tuhan itu harus perlu proses. Kalau saudara punya visi panggilan untuk melayani Tuhan, saudara izinkan dirimu dibentuk. Dan Musa dibentuk selama 40 tahun hanya mengembalakan kambing domba. Sehingga di usianya yang ke-80 tahun Musa mendapatkan panggilan ini. Musa mendapatkan penglihatan, ada semak yang terbakar, dan ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Saudara, di tempat ini Musa mengalami encounter, divine appointment dengan Tuhan, perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat Musa berjalan kembali dalam panggilan ini. Dia kembali untuk menolong bangsanya, dan kita tahu ceritanya. Musa akhirnya membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Dia adalah pemimpin yang hebat. Dalam perjalanan itu Musa sangat mengasihi Tuhan. Musa sangat mengasihi Allah dan mengasihi jiwa-jiwa orang-orang yang dia layani. Berkali-kali, saudara, Tuhan ingin melenyapkan bangsa itu. Tetapi Musa dengan segala ketulusannya datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau melenyapkan mereka, apa kata dunia? Kira-kira begitu. Saudara, Musa mencintai bangsanya. Musa mencintai jiwa-jiwa. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Tuhan menaruh rencananya dalam hidup kita, dan kalau saudara menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat hidupmu, kasihilah Tuhan dan layanilah Tuhan dengan hati yang baik dan benar. Juga kasihilah orang-orang yang kamu layani. Dalam perjalanan hidupnya, Musa melihat bahwa Tuhan itu tempat pertumbuhan. Dia berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan dunia diperanakan. Jadi saya tidak tahu pengalaman Musa karena dia melewati berbagai gunung yang ada di sekitarnya. Dan salah satu gunung yang dia ada di situ yang akhirnya dia kembali dan mendapatkan 2 loh batu. Musa ada di bawah gunung Sinai. Dan dia tahu gunung itu sudah ada, dan ketika dia datang selama 40 tahun dia melihat gunung itu. Tetapi dia berkata, Tuhan, engkau jauh lebih hebat. Engkau sudah ada melewati dan mendahului semua gunung-gunung ini. Engkaulah tempat perteduhan. Mungkin ketika badai datang, Musa sudah mendapatkan perlindungan di balik gunung. Karena saudara tahu di padang gurun kadang angin dari timur, kadang angin dari barat, tidak bisa diprediksi. Sehingga Musa harus tahu tempat di mana dia bisa berlindung dan domba-dombanya bisa terlindungi. Tapi itu Musa berkata begini, engkau jauh melebihi itu ya Tuhan. Karena engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Hari ini saya tidak tahu badai apa yang sedang berkecamuk dalam dirimu. Tapi dengarkan baik, Allah tetap sama.
Dia ingin menjadi tempat perlindunganmu. Seperti Musa berlindung dengan kawanan dombanya, demikianlah kita hari ini, saudara. Kita percaya tempat perlindungan kita, tempat teraman dalam jiwa kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kesanalah kita berlari dan kesanalah kita akan hidup aman. Karena itu, saudaraku, hari ini di dalam nama Yesus, mari jadikan Tuhan tempat perlindunganmu. Dan ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Dia tidak hanya memberikan perlindungan sementara, tapi Dia melindungi kita terhadap bahaya di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Dialah Allah perlindungan kita. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkaulah tempat perlindungan yang kekal, turun-temurun. Bahkan Engkau jauh lebih dahsyat ketika kami berlindung dari serangan musuh, badai yang datang. Bukan hanya gunung jasmani yang bisa melindungi kami, tapi Engkaulah gunung batu, tempat yang aman buat hidup kami. Tidak hanya fisik kami, tapi jiwa kami, pikiran kami, batin kami, roh kami terlindung karena Engkaulah Allah tempat perlindungan kami. Hari ini hamba berdoa untuk umat-Mu, kuatkan mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Biarkan mereka melihat kebaikan-Mu, perlindungan dan pembelaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Bagi Tuhan segala pujian, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Anda diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan channel ini kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, agar bukan hanya saudara dan saya diberkati, tapi mereka juga ikut diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.